Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati. Kita naikkan pujian dan syukur kita pagi hari ini datang dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami datang mengucap syukur untuk hari yang Tuhan sudah beri buat setiap kami. Kami bersama-sama datang. Kami mau bawa hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa pujian dan persembahan kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah beri buat setiap kami. Ini setiap hati kami pagi hari ini kami mau naikkan di hadapan Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari-hari kami. Kami ditolong Tuhan. Kami mengalami mujizat Tuhan. Kami disembuhkan. Kami terima kekuatan daripada Tuhan. Kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biar pagi hari ini kami bawa setiap hati kami. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu Bapa, mari sembah anugerah-Mu. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku Tuhan, bukan karena kekuatanku. Amin, terima kasih. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, anugerah-Mu. amin. Tuhan, Kasih-Mu, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. kami mau nyatakan sebab oleh karena anugerah-Mu, Anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. anugerah-Mu, Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. bukan karena kekuatanku Bapa, Bukan karena kekuatanku. semua karena Anugerah-Mu, anugerah-Mu. anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Tuhan, yang Kau lakukan bagi setiap hidup kami. kasih Kebaikan-Mu dan tidak pernah sayang, terbatas sampai hari ini. sumber Kami bersyukur kekuatan pagi hari ini kami bawa hati kami. Kami naikkan pujian kami bagi-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. bukan karena Bukan kekuatan. karena kekuatan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, Kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini kami bawa hati kami. anugerah-Mu. Kami hidup dalam anugerah-Mu. Tuhan, Terima kasih Bapa. kasih dan sayang, sumber Oh, kekuatan bagiku. kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Tuhan terlalu baik atas hidup kami.
Kebaikan-Mu senantiasa mengiring hidup kami setiap hari, setiap waktu. Terima kasih kalau senantiasa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat sampai hari ini. Kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam kemurahan lepas kemurahan. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri atas hidup kami. Ajar hati kami bersyukur buat semua yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa setiap pujian dan syukur kami. Sekali lagi kami menyatakan sebab anugerah-Mu besar dalam hidup kami Bapa. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah. Terima kasih Bapa. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Amin. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Tidak habis-habisnya kami nyatakan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami mau nyatakan bahwa Engkau satu-satunya yang menjadi kekuatan dan pengharapan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kekuatan hatiku Tuhan. Haleluya. Oh, bersama kami nyatakan sampai detik ini ku melihat, amin, penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Amin Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Tangan-Mu tidak pernah berhenti menopang setiap hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini, sampai hari ini, melihat tidak pernah satu hari pun kami melewati. Tidak ada satu hari pun kami melewatinya tanpa kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Engkau pertolongan hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan hati kami. Engkau yang pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, Amin. satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur buat hari yang baru, nafas hidup yang baru, bahkan semua aktivitas kami hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Melandasinya dengan ucapan syukur, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Kami percaya Tuhan semua yang kami lakukan di dalam nama Yesus berhasil dan membawa perkenanan Tuhan di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali di Mezbah Syukur pagi ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Baik, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini terambil dari Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat 5 firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Semua orang itu membutuhkan uang di dalam kehidupan ini, saudara, karena ya katanya kan semua butuh uang. Apa yang gak perlu uang? Sampai ada yang berkata ya uang tidak dibawa mati, tapi gak ada uang tuh bawaannya mau mati ya. Ini tidak berlaku bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Memang segala sesuatu itu butuh uang. Kita perlu uang untuk melakukan banyak hal, tetapi firman Tuhan ini berkata, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, uang itu tidak berdosa. Apa yang menyebabkan kita berdosa di hadapan Tuhan? Ya, sikap hati kita terhadap uang. Ya, kita semua perlu uang dan uang itu memang salah satu alat penukar yang kita tahu bahwa semua yang kita butuhkan memang kita dapatkan dengan uang. Namun yang bisa menyebabkan itu menjadi dosa ketika kita ini punya sikap hati ya yang berbeda terhadap uang ya. Uang adalah kebutuhan, tapi ketika kita menjadi hamba uang maka itu berbeda, saudara. Ya, cinta akan uang dapat membawa orang jatuh ke dalam berbagai-bagai kejahatan. Sebab akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Kenapa orang bisa membunuh? Karena uang. Kenapa orang bisa jual diri melakukan perzinahan? Karena uang. Kenapa keluarga bisa bertengkar? Karena uang. Kenapa bisa terjadi perceraian? Karena uang. Bahkan banyak hubungan keluarga yang menjadi rusak, orang tua dengan anak, bahkan semua hanya gara-gara masalah uang. Ya, kita semua butuh uang, tapi jangan menjadi hamba uang. Dan ayat ini berkata, saudara, bagaimana caranya supaya kita ini tidak menjadi hamba uang? Dikatakan di sana, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sikap kita terhadap uang itu sangat menentukan perkenanan Tuhan di hidup kita. Salah satu cara untuk kita ini bisa menjadi orang-orang yang tidak menjadi hamba uang adalah mencukupkan diri. Ya, banyak orang, saudara, karena tidak mau mencukupkan diri sehingga dia terjerat ya dengan masalah keuangan, lalu akhirnya pinjam kanan kiri, minta kanan kiri. Sebab apa, saudara? Dia merasa selalu tidak cukup. Ya, Alkitab berkata untuk bisa menjadi cukup itu enggak tergantung dari uang, tapi sikap hati. Makanya dikatakan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Waktu kita mencukupkan diri, maka uang akan jadi cukup.
Ya, tetapi kalau kita ini nggak pernah merasa cukup, bahkan keinginan kita terus ada orang saudara, udah punya banyak baju, tiap hari beli baju. Ya kalau kau punya uang silakan, kalau nggak ada duit itu loh, memaksakan diri, minta kanan kiri, utang kanan kiri, ini sudah menjadi hamba uang. Apalagi kalau sampai terlibat pinjaman online, ya. Dan ternyata apa yang membuat sikap hati kita itu berbeda terhadap uang, ya karena kita ini nggak pernah cukup, hidup tuh nggak pernah cukup. Ya dikasih sekian nggak cukup, dikasih lagi gaji 1 juta nggak cukup, 2 juta nggak cukup, 3 juta tetap nggak cukup, 4 juta nggak cukup, 5 juta nggak cukup juga. Apanya yang nggak cukup? Apakah karena uangnya nggak cukup? Bukan, keinginan diri kita, rasa mencukupkan diri itu nggak ada saudara. Orang-orang yang seperti ini boro-boro dia menabur, boro-boro dia itu menyenangkan hati Tuhan. Ya yang ada saudara, ya di hidupnya itu tidak pernah puas, tidak pernah cukup, ya sehingga dia jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, bahkan dikatakan ya karena dia tidak pernah bersyukur, yang ada itu malah bersungut-sungut karena merasa tidak cukup terus. Waktu kita ini belajar mencukupkan diri, maka saudara disitulah Tuhan melihat sikap hati kita. Saat kita merasa sudah cukup, maka kita bisa berbagi dengan orang lain, maka hidup kita ini bisa menjadi berkat, maka hidup kita ini bisa menjadi ya berdampak bahkan bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang lain. Dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ini cukup menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan berjanji, waktu kita menjadi orang yang berkenan, mencukupkan diri, maka kita tidak akan berkekurangan. Karena Allah berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Bayangkan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan dia mencukupi apa yang kita butuhkan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pernah mencukupkan diri, maka selalu kurang dan selalu kurang sehingga mereka tidak pernah bisa bersyukur. Apalagi kalau kamu sudah membandingkan keadaanmu dengan orang lain. Dia kok gini ya, dia kok begitu ya, dia kok gini, kok aku enggak, kok begini. Saudara, berhentilah ya melihat terus ke atas, tapi mari kita lihat ke bawah. Waktu kita melihat ke atas, kita akan terus merasa kurang, sehingga hidup kita ini dipacu untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginan diri. Tapi ketika kita melihat ke bawah, ternyata di bawah kita masih banyak orang yang berkekurangan, masih banyak orang yang ya kurang beruntung, dan betapa kita ini beruntung berada di keadaan yang seperti hari ini. Waktu engkau melihat ke bawah, maka engkau akan mulai belajar bersyukur. Karena itu saudara, ingat firman Tuhan mengingatkan kita ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tidak usah kepengen yang tidak ada, tapi syukuri apa yang ada, supaya hidup kita senantiasa di dalam perkenanan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji, dia memelihara hidup kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah El Shaddai yang sangat tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita renungkan firman ini, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajar kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Allah El Shaddai yang menyertai kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami, tidak pernah Engkau membiarkan hidup kami. Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Mari dengan iman katakan pujian ini saudara. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah atas hidup kita yang percaya saudara. Berlimpah El Shaddai.
lebih lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar. Amin Tuhan. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah atas hidup kami Tuhan, amin. Berlimpah El Shaddai. Terima kasih, kami percaya Kau Allah El Shaddai yang menyertai kami Tuhan. Bahkan apapun keperluan hidup kami tahu Tuhan mencukupkan. Karena itu Tuhan ampuni kami. Mungkin selama ini kami kurang bersyukur dan terus merasa tidak cukup. Tanpa kami sadari kami menjadi hamba uang, menghalalkan segala cara untuk membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak berguna hanya untuk keinginan diri dan daging kami. Ajar hidup kami berdampak, ajar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pegang kendali dalam keuangan kami, dan yang terpenting Tuhan, kami mau memiliki sikap hati yang selalu mencukupkan diri. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berkata, kami cukup Tuhan. Kami mau cukupkan diri dengan apa yang ada dalam hidup kami. Sehingga kami gak perlu berhutang, kami tidak perlu melakukan apapun, dan hidup kami tidak perlu jatuh dalam pencobaan. Sebab Tuhan, Engkau yang mencukupkan kami, dan firman-Mu berkata, Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Ajar kami punya iman yang teguh kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu, sungguh-sungguh mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan. Kami berdoa biarlah iman kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan, tidak khawatir karena percaya pada pertolongan Tuhan. Berkati setiap mereka yang bangun pagi hari ini, yang mencari wajah-Mu, yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan sertai, yang ada di rumah, Tuhan juga menyertai. Biarlah kami terus dalam pimpinan Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan. Kami percaya Tuhan Yesus sanggup. Mereka yang memerlukan Tuhan pemulihan demi pemulihan, yang adalah pergumulan yang berat, Tuhan Engkau tolong. Yang sakit Engkau sembuhkan. Berikan damai sejahtera dalam hati kami. Ampuni dosa pelanggaran kami. Berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.